dong. Tes suara dulu ya guys. Gimana suaranya? Terdengar dengan baik kah? Kalau terdengar dengan baik boleh kasih jempol. Mantap. Tadi pada kaget ya. Ih, Faith ya. Faith ya. Faith, tiba-tiba seorang Faith bisa jadi greeter. Nah, kenapa Faith bisa jadi greeter? Karena Faith ini salah satu KGC servant yang selalu bersedia. Selalu dia, oh, itu ya, aduh sebetulnya aku tuh nggak bisa, tapi ya oke lah, kayak gitu. Tapi Faith agak berlebihan deh. Agak berlebihan gitu, masa Faith bilang, kalau aku nggak jadi pastor, aku jadi member Blackpink. Berlebihan lah Faith itu ya. Saya tuh kayak, Faith berlebihan deh, aduh. Dan selamat buat teman-teman KGCians yang sudah lulus di kelas BC Batch yang ke-19. Meskipun dalam keterbatasan, masih kita bisa jalankan BC bersama-sama, kelas Believer Class. Congratulations sekali lagi, dan juga ini, saya juga mau mengucapkan hari ulang tahun yang ke-17 ini adalah Sweet 17, anniversary-nya Rock Surabaya. Saya tadi siang lagi buka-buka Instagram, oh wow, ternyata Rock lagi ulang tahun hari ini. Ya, sesuai banget dong sama tema khotbahku tuh. The solid rock. Kayaknya sesuai banget. Dan kita bersyukur ya saudara-saudara bahwa gereja kita ini bukan hanya bertahan sampai 17 tahun, bukan. Tapi berkembang, terus berkembang. Kalau lihat 17 tahun yang lalu dan sekarang begitu banyak satelit dan kita bisa kumpul sama-sama. Wow, itu benar-benar luar biasa. Di kesempatan ini juga saya senang ya juga teman-teman kalau misalnya bisa beribadah lewat Zoom. Kenapa? Karena saya bisa beribadah dengan keluarga dan teman yang tidak pernah beribadah bareng. Kenapa? Karena kita terpisah jarak dan waktu ya. Jadi saya undang orang tua saya, keluarga saya, tapi mungkin agak hilang-hilang ya karena sinyal di sana tuh sama kayak di Puri Safira. Jadi mesti nyarinya sampai, kalau Pastor Isia kan nyarinya sampai di taman, sampai di pos satpam. Sama juga mesti keliling-keliling untuk cari itu. Jadi ada keluargaku di sini, ada juga teman lama, sobat Yuliana Nenggolan hadir bersama-sama beribadah. Tolong sambut mereka dengan baik ya KGCians. Dan siapa lagi ya? Ya itu saja. Inilah teknologi yang membuat kita dekat. Meskipun kita jauh, akhirnya kita bisa beribadah bersama-sama. So guys, rumahku di kos-kosanku ini sebelahnya, tetangga sebelah itu lagi membangun rumah. Jadi dia lagi renovasi total rumah. Dan 1 minggu belakangan ini itu banyak banget debu bertebaran di mana-mana. Nah, kebetulan karena kos-kosanku ini terasnya gede, teras lantai 2, jadi tempat jemur baju, tempat jemur handuk, semuanya di teras depan. Nah, semingguan ini kan berdebu banget nih. Jadi setiap kali aku ke teras, debunya mengepul-ngepul lah gitu. Ya kalau kita gantung handuk di sana, handuknya bukan cuma kering, berdebu juga. Jadi bagaimana nih kami kos-kosan DKT, nama kos-kosannya DKT, harus mencari solusi. Gimana kalau gini aja, kalau kita cari gantungan handuk yang kecil, jadi bisa dibawa ke dalam. Oke, setuju. Ya udah, akhirnya aku mulai mencari gantungan handuk. Aku carilah di online shop. Waktu aku cari di online shop, nyari-nyari. Yang pertama yang aku cari adalah harganya murah, gitu ya. Aku cari, ini ada harganya murah, gantungan handuk murah 85.000. Berkualitas tinggi, kuat dan tahan lama. Wah, pas banget nih, ketemu nih dengan selera aku. Akhirnya oke deh, aku akan beli itu, aku akan sampaikan kepada teman-teman kos supaya kita patungan untuk beli tempat handuk supaya bisa dibawa ke dalam yang harganya 85.000. Dan yang paling kita suka kenapa? Karena itu kuat dan tahan lama. Mungkin ya itu. Ya, jadi sebentar lagi kita akan pesan itu dan akan ada di kos-kosan ini. Kita sebetulnya kecenderungan kita adalah kita sangat suka mencari barang-barang yang kuat, barang-barang yang kokoh, yang tahan lama. Kita suka ada di gereja yang sudah 17 tahun, bahkan akan panjang lagi ke depan. Kita suka hal-hal seperti itu ya. Makanya kita suka kalau misalnya bisnis kita buat perencanaan, kita buat program, supaya apa sih? Supaya bisnis kita ini tidak gampang tidak gampang goyang lah. Bisnis kita ini bisa tetap kokoh, bisa tetap kuat menghadapi segala macam tantangan. Begitu juga waktu bangun KGC. Ko Andrew tidak merencanakan sesuatu yang hanya bertahan 1 tahun. Oke, kita bikin KGC yang setahun aja. Enggak, tapi untuk
kedepannya bisa tetap ada, bahkan bukan cuma ada ya, bukan cuma bertahan, tetapi juga berkembang. Gimana caranya? Tak buatlah seperti itu. Sebetulnya sama halnya dengan kehidupan rohani kita, our spiritual life. Sama halnya. Kita juga sebagai orang Kristen yang sudah lama, 17 tahun ada di Rock Surabaya, 10 tahun ada di KDC Surabaya, kita nggak mau kalau hidup kita cuma datang ke gereja, ada apa-apa sedikit oleng. Kita juga menginginkan sebuah perjalanan rohani, kita juga menginginkan membangun iman kita, tetap kuat, tetap kokoh, menghadapi segala macam situasi. Apalagi situasi sekarang ini ya. Dan puji Tuhannya, Yesus kasih tahu kepada kita jawabannya gimana. Waktu kita menginginkan, iya ya aku pengen hidup aku ini kokoh di dalam Tuhan. Aku pengen aku ini nggak cuma sekedar datang ibadah. Yesus kasih tahu kepada kita caranya. Dan mari kita baca di Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Nah, kalau Pastor Ria kan kemarin minta dibacain tuh. Saya juga boleh ya minta dibacain. Kira-kira siapa ya? Nah, aku minta dibacain sama itu aja deh. Teman-teman lulusan dari kelas BC hari ini. Cuman ada 4 ayat, tapi ini ada 5 orang ya. Jadi 1 orang akan baca ayat nanti. Tenang aja, masih ada ayat yang lain. Oke, boleh mulai baca ayat yang ke-24, silakan. Oh, aku lihat ada pergerakan dari Fritz Lenny. Iya. Kedengaran nggak? Dengar. Oke, aku baca ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Udah kan ya? Selanjutnya, kayaknya siapa ya? Daniel ya? Ya, ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Selanjutnya, ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. terakhir, ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan Oke, thank you guys sudah bantu saya untuk membacakan. Ini merupakan khotbah Yesus di bukit yang betul-betul terakhir. 3 minggu yang lalu kita sudah dibilang ini. Kita sudah dibilang ini adalah khotbah Yesus di bukit. Ini adalah kata-kata terakhir dari khotbah Yesus di bukit. Kemudian Pastor Yosi bilang, ini adalah kata-kata terakhir dari khotbah Yesus di bukit. Lalu kemudian Pastor Hizkia bilang, ini adalah kata-kata terakhir dari khotbah Yesus di bukit. Kayak di PHP ya, tapi kali ini aku nggak PHP. Kali ini betul-betul adalah kata-kata Yesus. Final, closing statement Yesus dalam rangkaian khotbah Yesus di bukit. Dan kalau kita baca khotbah Yesus di bukit, baik kita yang sudah Kristen lama, baik kita Kristen yang baru, atau kita Kristen yang bahkan ke gereja cuma setahun sekali, kita familiar dengan khotbah Yesus di bukit. Terutama ayat yang kita baca tadi. Tapi gini, sesuatu yang familiar itu belum tentu telah kita mengerti dan telah kita aplikasikan. Ingat ya guys, sesuatu yang sudah kita tahu, yang kita pikir familiar kok. Bahkan mungkin waktu ayat ini dibaca langsung matiin video, matiin kamera. Tahu. Tapi justru kadang-kadang kita suka kurang bisa memahami. Bahkan belum tentu bisa mengaplikasikannya. Kalau kita perhatikan dari pembacaan yang kita baca tadi, Yesus memberikan ilustrasi ada 2 orang yang membangun rumah. Yang pertama adalah orang bijaksana. Orang bijaksana itu ciri-cirinya seperti apa sih? Orang bijaksana itu adalah orang yang membangun, yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Lalu Yesus memberikan gambaran, orang itu seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Sedangkan sebaliknya ada orang juga yang membangun rumah adalah orang bodoh. Orang bodoh itu adalah orang yang mendengarkan
perkataanku, tetapi tidak melakukannya. Mereka sama seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Lalu kemudian, begitu rumah itu sudah terbangun, Yesus bilang, akan ada hujan, akan ada angin yang kencang, akan ada badai, termasuk badai-badai asmara, ya, akan melanda rumahmu, katanya. Kanon katanya badai asmara itu badai yang paling kuat, karena bisa merubah orang secara drastis gitu. Dulunya berapi-api, dengan kena badai asmara semakin berapi-api, ya kan? Maksud saya gitu, badai asmara tuh gitu. Seperti dulu Kristi tuh kalau misalnya kita mau meeting, pasti kalau doa, yuk kita berdoa, CNMC berdoa. Sekarang nggak diminta. Oke guys, kita mau meeting dulu ya. Mari kita berdoa. Dipimpin sendiri, itulah badai asmara maksudnya kayak gitu ya. Sejak kena badai asmara sama Jack, langsung berubah. Begitu maksud saya. Tapi memang juga secara kenyataan ada juga yang kena badai-badai asmara dan kemudian hanyut, dibawa pergi oleh badai tersebut. Jadi ingat semua MCP, hati-hati ketika mulai ada angin-angin asmara yang datang ke komselmu. Karena orang tersebut akan semakin berapi-api ya. Gitu ya. Yesus bilang akan ada badai yang datang, termasuk badai asmara, tetapi rumah yang dibangun di atas batu itu kokoh. Sementara rumah yang dibangun di atas pasir roboh. Sebetulnya, Yesus itu tidak sementara mempermasalahkan bangunannya loh guys. Waktu Yesus menyebutkan angin di dalam ilustrasinya, dia tidak sementara mendramatisir suatu kejadian, bukan seperti itu. Karena sebetulnya hujan dan angin bukan diperuntukkan untuk merobohkan bangunan. Hujan dan angin itu tujuannya bukan untuk merobohkan rumah, bukan. Hujan dan angin itu dimaksudkan untuk mengeluarkan, membuktikan, menyingkapkan dasar dari rumah itu. Dulu saya berpikir bahwa ketika saya baca ayat ini, wah memang fokusnya kayaknya Tuhan mau kita ini membangun kehidupan di atas batu, dan kita mesti bangun kehidupan yang bagus supaya apa? Supaya waktu angin datang, rumah kita ini nggak roboh. Fokus kita dulu, fokus saya, dan mungkin banyak di antara kita dulu berpikir bahwa, oh ayat ini berbicara tentang bagaimana kita membuat bangunan, bagaimana kita mempercantik bangunan. Sehingga ketika ada goncangan-goncangan datang, kita sebagai anak Tuhan, kita perbaiki bangunannya. Kita mulai, waduh kenapa ya, kok aku ini bisa kena COVID? Aku adalah pastor, home pastor Surabaya. Gile, 4 dan 1 kena. Kayaknya apa yang terjadi? Mungkin ada yang berpikir, kurang doa ini kayaknya ya. Waduh, kayak gimana ya? Saya waktu itu berpikir, aduh, gimana ya Tuhan, kok kenapa? Dan banyak sekali kesaksian-kesaksian yang aku dengar, ketika terkena sesuatu, kayak COVID gitu, wah kehidupannya langsung berubah. Kenapa? Kayaknya doaku mesti ditambah. Kayaknya aku sudah meninggalkan pembacaan Alkitab, aku mau baca Alkitab. Mulai nyari, tolong muridkan aku deh, tolong. Kenapa? Karena kita takut bangunan ini rubuh. Angin itu kita pikir akan merubuhkan bangunannya. Jadi yang kita benahin lagi adalah bangunannya, adalah luarnya. Di situ dan di situ lagi. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik guys, pembacaan yang sangat familiar ini, kita bisa temukan bahwa penekanan Yesus justru ada di bagian sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu Yesus menekankan kepada dasar apa yang dipakai untuk membangun rumah. Sekali lagi ya, penekanan Yesus bukan dibagi di rumah, penekanan Yesus ada di dasar yang dipakai untuk membangun rumah itu. Saya harap ini membuat kita semakin terbuka telinganya, semakin membuat hati kita semakin terbuka untuk menerima kebenaran lebih lanjut ya. Karena ini baru openingnya. Yaitu Pak Edo terus tulis badai-badai asmara. Tapi badai asmara bukan musuh kita kok. Tenang aja. Bukan. Oke guys, di dalam ilustrasi ini Yesus bilang dengan jelas bahwa dasar yang kuat adalah dasar batu. Itu adalah merupakan dasar yang sangat kuat. Batu itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Artinya orang yang mendengar
Dan dia taat, artinya sebetulnya secara rohani dia sinkron. Dia dengar, dia lakukan, dia dengar, dia lakukan gitu. Nah, dan batu ini merujuk kepada satu pribadi. Kita sudah tahu kalau kita bicara di Kejisians, kita khotbah di Kejisians, yang dimuliakan adalah pribadi ini, yaitu adalah pribadi Yesus. 1 Korintus 3 ayat 11 bilang, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Makanya saya kasih judul ini adalah The Solid Rock. Jesus is the solid rock. Dia adalah dasar yang kuat, dia adalah dasar yang teguh. Dia adalah dasar batu itu. Yesus adalah Sang Firman. Jadi sebetulnya sampai di sini sudah jelas ya, untuk menginginkan kehidupan yang kokoh, untuk menginginkan kehidupan yang bertahan, kehidupan yang kuat, bukan hanya mendengarkan saja, tetapi harus diikuti dengan kerelaan melakukan perkataannya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya Kejisians? Boleh dada-dada di kamera? Oke. Kalau tadi saya bilang, harusnya kita sudah mengerti sampai di sini bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang kokoh adalah dengan mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Tapi justru di sini missing link-nya. Di sini missing link-nya. Sebagai orang Kristen, sebagai Kejisians, kita ini terbuai dengan suka mendengarkan saja. Kita suka datang ke ibadah, kita suka mendengarkan. Bahkan termasuk yang mendengarkan sambil buka Instagram mungkin, mendengarkan sambil main game, bukan mendengarkan saat ini khotbahnya sambil masak mungkin. Termasuk juga yang kayak gitu, sebentar saya minum ya. Termasuk yang mendengarkan sambil nyuci mungkin. Kepada yang penting kepada semua yang mendengarkan. Kita ini terbuai. Kita menjadi orang Kristen yang senang untuk mendengarkan. Bahkan kita suka banget baca-baca buku-buku rohani dengan penulis-penulis yang terkenal. Kita suka Cantik Alami Lako di KJC. Mungkin setahun bisa 3 kali ganti buku karena sudah penuh. Kita suka mendengarkan khotbah-khotbah yang mind-blowing. Kalau Ko Andrew yang sampaikan khotbah, itu mind-blowing banget. Aku pasti datang. Kalau yang sampaikan itu Pastor Rizkia, itu mind-blowing deh, mind-blowing. Kalau kayak Pastor Yosi, kurang. Nggak usah dia didengerin. Tapi untung orangnya nggak ada di sini ya guys. Kita suka gitu, dengerin khotbah yang mind-blowing. Bahkan kita men-sharingkan khotbah yang kita dengar karena kita terwow-wow dengan khotbah itu. Kita puas waktu kita tahu kita ini lebih tahu dari orang lain. Kita merasa cukup karena kita telah mendengar lebih banyak. Bahkan kita merasa lebih baik dari orang lain waktu kita penuh dengan pengetahuan. Kita puas dengan kehidupan yang seperti itu. Padahal, saudara, memang sejak kena itu, ngomong tuh 10 menit gatel, 10 menit gatel gitu loh. Semoga kalian tidak salibkan dia. Semoga tidak ada itu ya. Sekali lagi kita puas waktu kita tahu, lebih tahu dari orang lain. Kita merasa menjadi orang Kristen yang cukup karena kita telah mendengar lebih banyak dari orang lain. Kita merasa lebih baik dari orang lain waktu kita penuh dengan pengetahuan. Dan orang-orang zaman sekarang berpikiran bahwa kekristenan itu adalah soal selera, bukan kebenaran. Orang-orang zaman sekarang. Bahkan termasuk kita yang ada di sini. Kita berpikir bahwa kekristenan itu soal selera, soal preferensi, bukan soal kebenaran. Banyak orang yang mengklaim bahwa dirinya mengikut Kristus. Aku sudah mau melayani Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Tapi daily life-nya berbeda dengan klaimnya tersebut. Dan itu terjadi. Satu kali di masa-masa WFH, aku ditelepon oleh seseorang ya. Waktu ditelepon, sebut saja namanya Lee Min Ho. Gitu. Waktu ditelepon dia penuh dengan semangat. Dia bilang gini, halo, Wacenansi, aku ini bersyukur loh Tuhan itu baik dalam kehidupanku. Oh wow, ketika aku lagi ada masalah, ketika aku sudah nggak tahu apa yang mesti aku lakukan, Tuhan datang menolong aku. Dia membela aku, dia menolong aku. Wah, pokoknya luar biasa. Aku sampai tidak menyesal, aku berharap kepada Tuhan, dia ngomong gitu.
Aku berdoa, dan waktu aku berdoa dengan sungguh-sungguh, seolah-olah Roh Kudus datang memeluk aku dan memberikan aku kekuatan. Mendengar itu, gimana perasaan saya? Senang dong. Saya senang banget dong dengar ada jemaat yang ngomong kayak gitu. Tetapi, saya ngomong lagi gini ke dia. Aku udah lama nggak lihat kamu di ibadah. Kayaknya di Komsel, kalau di posting pun kamu nggak pernah kelihatan nih. Datanglah ibadah. Kan firman Tuhan bilang, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan peribadatan ya. Oh iya, pasti. Jawabannya adalah pasti. Yang selanjutnya dia ngomong gini, aku ini di rumah loh, aku berdoa. Aku saat teduh di rumah, aku baca Alkitab di rumah. Bahkan dalam perjalanan mau ke kantor pun, aku dengerin lagu rohani. Waktu aku dengerin lagu rohani dalam perjalanan, itu merupakan waktu-waktu penyembahanku kepada Tuhan. Wow, Corona memang telah membuat alasan yang sangat mudah untuk kita terima ya. Tenang aja, dia ngomong kayak gitu. Sebetulnya aku bilang, loh tapi kan datang dong, bagus, kamu bagus kayak gitu, tapi kamu tetap harus bersekutu bersama-sama. Jawaban selanjutnya adalah, aku sebetulnya kurang selera kalau Zoom, kurang cocok kalau Zoom. Dan kekristenan yang sekarang tuh teruji sebetulnya tentang preferensi. Kekristenan adalah soal preferensi lagi, bukan soal kebenaran lagi. Saya yakin orang yang ngomong itu adalah orang yang memang telah banyak mendengar. Tetapi pada akhirnya semua tentang preferensi. 2 hari yang lalu kemarin ada berita yang menggemparkan di dunia per-K-popan. Ada salah satu grup namanya Icon, salah satu membernya dia bukan konferensi pers, dia membuka kenyataan bahwa dia bulan depan akan punya anak dan akan segera menikah. Sebetulnya hal kayak gitu hal yang biasa. Yang tidak biasa karena orang ini sering dibilang bahwa dia adalah anak Tuhan. Oh my God, dia adalah anak Tuhan. Dia ini anak Tuhan, lagu rapnya dia sering dimasukkan ayat-ayat Alkitab. Tapi gempar, kenapa? Karena bulan depan dia akan punya anak, dan sementara dia belum menikah. Artinya bahwa dia mempunyai anak di luar pernikahan. Inilah yang saya sebut dengan kekristenan yang preferensi. Kita memuliakan Tuhan di satu sisi, tetapi kita tidak hidup di dalam ketaatan kepada Dia. Kita menginginkan Tuhan, kita bilang bahwa Tuhan telah menyelamatkan aku bersyukur Tuhan telah menyelamatkan aku. Kita menginginkan itu semua. We want a salvation. Tapi kalau obedience, kita nggak melakukan itu. Kita ini full of gospel, we are full of gospel, yet we live in our self-righteousness. Kita melakukan apa yang kita mau, meskipun kita tahu itu bertentangan dengan apa yang kita tahu. Kita melakukan apa yang kita mau, meskipun bertentangan dengan apa yang kita tahu. Sangat bertentangan. Makanya kenapa Yesus bilang, nggak cukup kalau kamu hanya bisa mendengarkan, mengerti, nggak cukup kalau kamu cuma penuh, nggak cukup kalau kamu cuma berpengetahuan saja, nggak cukup, harus ada sebuah tindakan yang nyata. Dan dari sini saya bisa simpulkan, bahwa mendengar saja, itu lifestyle. Itu lifestyle guys, keibadahan sebagai orang Kristen itu lifestyle. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa itu lifestyle. Lifestyle kita itu normal, itu bukan istimewa. Yang istimewa adalah waktu kita melakukan. Dan itulah lifestyle. Nah sekarang pertanyaannya adalah, melakukan yang mana dong? Bukankah kekristenan itu bukan soal apa yang kita lakukan? Terus kita mau melakukan yang mana? Jawabannya adalah melakukan semuanya. Amen. Apa itu semuanya? Ya 10 hukum Taurat. Ya khotbah Yesus di bukit, ya semua yang tertulis di dalam Alkitab, semuanya. Sebanyak itu, bagaimana mungkin standar Tuhan, standar hukum Tuhan, itu holy, jauh banget dengan saya. Tetapi kita diminta untuk melakukan semua loh guys, absolut, kebenaran itu absolut. Nggak bisa kita preferensi, aku mau lakukan ini, aku nggak mau lakukan yang itu, nggak bisa. Jawabannya adalah semuanya. Apakah bisa?
Mungkin itu yang ada di dalam pikiran kita juga ya. Bahkan waktu aku merenungkan ini, aku pun struggle dalam hati. Masa bisa ya? Bagaimana mungkin? Bagaimana caranya? Gimana caranya? Nah, saya kasih ilustrasi nih guys. Saya mau cerita, 2 minggu lalu, Laura Wibisono mengirimkan saya sebuah paket cantik. Dia kasih paket cantik ke aku yang isinya adalah skincare, kita unboxing ya, ada skincare, ada segala-gala macamnya. Dia kasih, terus aku lihat dong. Terus ternyata ada salah satu di dalam skincare itu seperti bubuk gitu loh. Kalau dilihat sekilas seperti tepung, tapi nggak mungkin dong itu tepung. Setelah aku baca ternyata itu masker. Nah, masker itu ada caranya. Caranya adalah tuangkan isinya 3 sendok di wadah yang bersih. Kemudian tambahkan 6 sendok air. Kemudian aduk-aduk dan segera diaplikasikan. Akhirnya aku melakukan sesuai dengan yang sudah ada di dalam petunjuk yang ada di dalam kemasan dari bingkisan cantik ini. Lalu kemudian saya lakukan. Saya tuh baru lakukan setengah, tapi karena saya aduk-aduk dan memang belum berpengalaman, ternyata dia jadi jelly. Dan waktu skincare jadi jelly, setengah muka aku yang belum dikasih ini ditempel nggak bisa. Ditempel nggak bisa, ya ampun, salah dong ini. Akhirnya aku buat lagi dan segeralah aku aplikasikan. Tapi kita lihat deh, bahwa saya belum pernah ketemu dengan benda itu. Saya belum pernah ketemu dengan skincare itu. Tetapi ada petunjuk pemakaian di belakangnya, sehingga saya bisa pakai. Penjual yang memproduksi skincare tersebut, dia nggak perlu datang ke satu-satu rumah yang beli, oke, Nancy beli nih, dia datang, gini ya caranya, nggak perlu. Dia taruh semuanya di dalam buku petunjuk untuk memastikan bahwa siapapun yang beli ini, setingkat pendidikannya berbeda, meskipun berbeda, tingkat ekonomi yang berbeda sekalipun, selama dia bisa baca, dia bisa mengaplikasikan ini. Seorang penjual aja seperti itu, guys. Apalagi Yesus. Kalau Yesus bilang, kita mesti melakukan perintahnya. Berarti Yesus juga memastikan kita mampu. Yang pertama adalah, bagaimana mungkin? Kalau pertanyaan kita bagaimana mungkin, ini yang pertama. Kalau Yesus perintahkan kita untuk melakukannya, dia yang memastikan kita mampu melakukannya. Sama seperti skincare yang ada itu. Orang yang jual, dia memastikan waktu sampai di aku, waktu aku mau pakai, aku bisa pakai hanya dengan petunjuk itu. Mari kita buka Yohanes 14, ayat 15-16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata menuruti perintah Yesus sering diikuti dengan kata taat. Kata taat sering diikuti dengan kata mengasihi Allah. Karena memang landasan dari semuanya ini adalah kasih sebetulnya. Kekristenan itu adalah soal relasi, guys. Soal relasi di mana Allah telah mengaruniakan kepada kita Yesus sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Dengan kita telah menerima pendamaian itu, kita yang tadinya terpisah dengan Allah karena dosa, kita telah diampuni dan hidup berelasi dengan Kristus. Dan karena inilah kita memiliki kasih, karena kita telah dikasih inilah, makanya kita bisa memiliki kasih kepada Tuhan. Kita taat kepada Allah, jelas harus karena kita mengasihi Allah. Kalau cuma karena ketakutan, guys, tidak bertahan lama. Saya ini akan banyak pakai kata-kata COVID karena ini sementara terjadi ya, guys. Saya mendengar begitu banyak orang ketika lagi kena COVID, rohaninya meningkat, termasuk saya. Rohaninya, boom, wah baca Alkitab sehari 5 pasal, kayaknya 6 juga boleh, itu nggak apa-apa. Karena ada apa sih? Karena ada ketakutan di dalam hati. Bukan karena kasih. Dan hal-hal seperti itu tidak akan bertahan lama. Kalau kamu mencari Tuhan, kalau kamu mendengarkan firman Tuhan, kalau kamu benar-benar mengasihi Tuhan, dan itu bukanlah sebuah habit, maka ketika persoalan datang, itu hanya menjadi sekedar pelampiasan. Dan ketika keadaanmu normal kembali, kamu akan meninggalkan kebiasaan, kamu akan meninggalkan pelampiasan itu, dan hidup tanpa kebiasaan untuk mencari Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Makanya itu bukan dikatakan orang yang taat, guys. Kita mesti mencari Tuhan, kita mesti taat kepada Tuhan, karena
kita telah memiliki kasih. Kalau kita hanya karena ketakutan, konsepnya nggak seperti itu. Kayaknya kita salah konsep deh. Tetapi masalahnya, hati kita ini kan sudah tercemar oleh dosa. Kecenderungan kita adalah berontak. Kita mengklaim diri kita mengasihi Allah, tetapi di saat yang bersamaan, kita juga mengasihi ilah-ilah yang lain. Tetapi ayat yang ke-16 merupakan sebuah penghiburan bagi kita. Yesus menjanjikan seorang penolong. Wow! Dia yang menolong kita. Dia yang kasih petunjuk, sama seperti orang penjual yang memberikan petunjuk pemakaian. Dia yang memberikan kepada kita seorang penolong. Dan Roh Kudus itu yang akan menolong kita untuk mengasihi Allah. Roh Kudus akan menolong kita untuk memberikan penghormatan yang tinggi kepada Allah dan bukan pemberontakan. Dan Roh Kudus ini diam di dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya. Pastor Rizkia bilang gini loh, Roh Kudus perannya bukan menggantikan, tetapi memampukan. Jadi dia nggak menggantikan gitu loh. Hanya memampukan. Contohnya seperti ini, mengasihi saudaramu yang menyebalkan, itu tugasmu. Bukan tugas Roh Kudus. Memberi sedekah, maksudnya memberi KGC care, memperhatikan orang lain, sama seperti khotbah Silvan dulu ya, tidak mementingkan diri sendiri, mengasihi orang lain, itu bukan tugasnya Roh Kudus, itu tugas kamu. Melayani Tuhan meskipun ministrinya udah kayak mati nyala nih. Tinggal 3 orang, terus yang satu pergi lagi, mati nyala. Tetapi kita mesti hidup di dalam lifestyle. Gimana dong? Apakah aku harus terus melakukannya? Gimana? Itu bukan tugas Roh Kudus menggantikan pelayananmu, bukan. Menggembalakan padahal domba-domba udah hilang satu persatu, entah kena badai apapun ya, nggak ngerti, itu tugasmu. Berdoa untuk orang yang memfitnah kamu, mengambil keuntungan atas hidupmu, itu tugas kamu. Roh Kudus memampukan kita. Meninggalkan dosa, itu tugas kamu. Roh Kudus hanya memampukan kita. Roh Kudus memampukan kita untuk meninggalkan dosa dan hidup benar di hadapan Allah. Dan Roh Kudus akan terus menolong kita dalam kelemahan kita untuk mencapai sampai kepada standar Allah, yaitu melakukan semua perkataannya. Dengan kata lain, yaitu untuk hidup lifestyle. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Supaya ketika waktu angin datang, tantangan datang, cobaan datang, kita ini nggak gampang roboh, kita nggak gampang oleng, kita tidak gampang hilang. Justru sebaliknya, Allah dimuliakan di dalam segala kelemahan kita. Saya bersyukur banget ya melihat kehidupan sepasang kekasih yang kena badai asmara yang menikah, dan mereka bersaksi juga di KGC, Jack Lewis dan Christy. Saya cuma bisa bilang bahwa waktu mereka menikah, baru malam pertama loh, kayaknya Tuhan kalau kasih timing kayaknya gimana, COVID kok kayaknya timingnya nggak pas ya, kan baru menikah ini, kok langsung, belum lagi beberapa orang dari pernikahan mereka juga kena, pressure-nya semakin banyak. Tapi kalau mereka bisa bersaksi, saya yakin karena Roh Kudus memampukan mereka di dalam kelemahan untuk tetap memuliakan Allah lewat kejadian yang tidak menyenangkan yang mereka alami. Hal yang paling tidak menyenangkan itu ternyata adalah keterpisahan, guys. Terpisah. Ketika Jack dan Christy berpisah, ketika Benita bilang ke aku sama Ria, jangan deket-deket aku ini positif. Itu hal yang sangat menyakitkan yang pernah aku dengar. Karena aku masih single ya, jadi kan nggak pernah tuh ada kata-kata jauhi aku, pergi kamu, nggak ada. Tapi waktu ada kata-kata seperti itu, aduh, ternyata menyakitkan sekali. Tetapi justru dalam kelemahan, Roh Kudus memampukan mereka untuk kuat dan menyatakan memuliakan nama Tuhan lewat kesaksian kehidupan mereka. Saya harap guys, khotbah saya yang simpel ini, kita sadar ya bahwa kita dipanggil bukan untuk melakukan perbuatan baik sebagai usaha untuk dikasihi Allah. Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk mengasihi Allah dan memuliakannya lewat perbuatan kita. Yang pertama adalah Yesus yang memastikan kita mampu melakukannya. Yang kedua adalah Yesuslah yang menginginkan hidup kita kuat lebih daripada kita menginginkannya. Kalau kita baca dan perhatikan baik-baik ilustrasi Yesus, apa sih endingnya? Yesus yang kepengen banget hidup kita kuat lebih daripada kita menginginkan kehidupan itu. Ketika Yesus bilang jangan bangun hidupmu di atas pasir,
Jangan bangun rumahmu di atas pasir. Kalau kalian bangun, kalian harus bangun rumah di atas dasar aku, Yesus, yang kuat supaya kalian bisa bertahan sampai akhir. Yesus bukan sementara promosi dirinya yang lebih hebat daripada yang lain. Yesus bukan sementara roasting nih, kan sekarang zaman-zamannya roasting nih, roasting pasirnya itu loh. Enggak. Ini bukan seperti kampanye di mana ada 2 orang calon yang sementara promosi dan kita mau pilih yang mana. Bukan seperti itu. Yesus bukan calon presiden yang mengunggulkan dirinya sedemikian rupa supaya dia dipilih. Tapi dengerin ini baik-baik, guys. Yesus bukanlah Tuhan yang begitu posesif, begitu obsesif, begitu ambisi sama kita. Dia mau supaya kita ini ada di dalam dia. Tapi sebaliknya, Yesus itu sementara memberitahu kepada kita dengan penuh kasih bahwa tidak ada dasar lain selain aku yang akan membuat kamu kuat. Membangun hidup di luar aku, kamu akan binasa. Dan aku tidak mau itu terjadi di dalam hidupmu. Don't let this happen to you. Yesus dengan kerendahan hati, dia ngomong kalau kamu bangun di pasir, kamu yang akan binasa. Makanya jangan ke situ. Badai akan datang menghantam hidupmu. Dan aku yang akan memastikan kamu tidak roboh. Sementara dasar yang lain akan diam dan membiarkan kamu hancur dan binasa. So, Yesus bukan promosi dirinya. Yesus bukan minta dia dipilih. Yesus bukan sebuah fondasi. Yesus adalah satu-satunya fondasi. Khotbah kita 3 minggu lalu, ada begitu banyak pilihan-pilihan, 2 pilihan yang muncul. Yesus selalu arahkan, kita mesti lakukan yang mana. Kita mesti pilih yang mana. Esther Maria mulai dengan 2 jalan. Yesus bilang, masuklah melalui jalan yang sempit itu. Karena jalan yang sempit itu adalah Yesus sendiri yang akan membawa kamu kepada kehidupan yang kekal bersama Bapa. Kadang kita menginginkan kehidupan yang kekal bersama Bapa. Tapi pertanyaannya, kamu ada di pintu yang mana? Yesus mengarahkan, pilih jalan yang sempit. Pastor Yosi, 2 minggu lalu, ada begitu banyak hal-hal yang kita dibuat nggak enak. Khotbah 3 minggu ini kita ditusuk-tusuk gitu, kita dibuat nggak enak. Dia bilang bahwa pohon yang baik itu, pohon yang tidak baik tidak mungkin akan menghasilkan buah yang baik. Dan kalau kamu tidak menghasilkan buah yang baik, maka ada hukuman gitu. Sudah nggak enak dengerin Pastor Yosi, tambah lagi minggu lalu Pastor Rizkia. Seolah hidup kita tuh standarnya nggak nyampe-nyampe. Kan aku sudah 17 tahun Rock Surabaya. Masa sih masih ada, masih dibilangin kayak gitu, masih dikotbahin kayak gitu. Tambah nggak enak. Dan memang itu membuat kita tidak nyaman. Pastor Rizkia bilang melayani orang Kristen itu bukan melayani aja, tetapi bagaimana hasrat kita untuk mengenal Allah. Karena tanpa itu, Yesus bilang, enyahlah kamu, hai si pembuat kejahatan. Hari ini jangan menunggu. Melangkah dan lakukan. Membangun hidup di atas keamanan dan kenyamanan dunia tidak akan membuat kamu kuat. Meskipun tampaknya itu menggiurkan, tetapi itu adalah sebuah kebohongan. Kurt Cobain, ada yang tahu Kurt Cobain? Seorang vokalis dari grup musik Nirvana. Dalam usia yang masih cukup muda, 27 tahun. Dia ditemukan meninggal bunuh diri, tanggal 5 April tahun 1994. Dia bunuh diri bukan karena hidupnya gagal. Dia bunuh diri ketika dia sudah mencapai semua mimpinya. Dia bunuh diri bukan karena dia kehabisan mimpi. Dia bunuh diri karena dia sudah ada di tempat yang paling atas. Setiap kali dia tulis lagu, laris. Konsernya dia, tiketnya sold out. Hanya dalam hitungan jam. Dia world tour kemana-mana. Dia dapatkan tepuk tangan yang begitu banyak ketika dia ada di atas panggung. Dia cakep banget juga. Tetapi dia nggak happy. Dia mengalami kehidupan yang membingungkan. Dia sempat kecanduan drugs. Dia sempat dirawat di rumah sakit, di pusat rehabilitasi, dan dia lari, ditemukan, meninggal. Dan dia kasih surat. Kurt Cobain bunuh diri ketika dia telah sampai pada puncak karir. Tapi ternyata itu seperti pasir yang menghisap dia. Itu nggak kuat. Kurang apa lagi Kurt Cobain, guys? Bukankah kita menginginkan kehidupan yang seperti Kurt Cobain sebetulnya? Mimpi kita semuanya terjadi. Kita memiliki uang yang banyak supaya orang nggak ngeremehin kita kalau kita punya uang yang banyak. Kita mau nama kita begitu harum.
seperti Kurt Cobain. Kita mau kita dihargai di mana-mana. Kita mau kita punya reputasi yang baik. Bukankah kita menginginkan itu? Kita mau kita ini memahami firman Tuhan dan bisa ngomong firman Tuhan. Supaya kita tidak dientengin sama anggota komsel kita. Kita mau kita tetap ngomong kesaksian tentang Tuhan supaya kita terlihat tahu akan firman Tuhan. Kita mau kita melayani dengan baik supaya nggak perlu ditelepon ko Andrew gitu, atau ko Hiskia, atau siapapun tim leader. Aduh, kayaknya kok kenapa ya tiba-tiba kok kayaknya Sylvan Alexander telepon aku deh. Duk dak dik duk duk dak dik duk. Kita melayani Tuhan juga bukan untuk kita menginginkan hal yang itu. Kita mau bahwa kehidupan kita ini suka dipuji-puji dan dicintai oleh banyak orang. Tetapi saya mau bilang satu quotes yang bagus banget ya. Ketika kita melangkah dengan iman untuk mengikutinya, ia akan menunjukkan kepada kita bahwa jaminan terbesar tidak ditemukan dalam kenyamanan yang kita usahakan di dunia ini, tetapi dalam pemeliharaan yang setia. Satu-satunya pribadi yang mengerti kebutuhan kita, dan satu-satunya pribadi yang mampu memenuhi kebutuhan kita dalam segala hal. Dia adalah pribadi yang menjamin kehidupan kita. Di tengah begitu banyak hal yang menggiurkan. Tadi siang juga, tadi sekitar jam 3 atau setengah 3, saya juga kaget, bahkan mungkin Indonesia kaget ya, seorang Deddy Corbuzier yang sangat mengunggulkan kesehatannya. Karena dasar pasir itu bukan hanya soal ketenaran, bukan hanya soal yang saya katakan tadi ya, ketenaran, uang, kemudian pemahaman firman Tuhan, bukan itu juga. Salah satunya adalah sekarang kita berlomba-lomba untuk tetap sehat. Bagaimana caranya supaya saya sehat? Kita bangga dong. Wih, orang yang tidak kena COVID ini ada 3. Dia beruntung, dia dikasih Tuhan, apalah gitu, pokoknya ada kayak gitu. Jadi Corbuzier, dia selalu membanggakan tentang cara hidupnya yang sehat. Bahkan dia pernah undang pembicara dan bilang obatnya COVID itu OCD, puasa. Tapi saya kaget waktu dengar podcastnya dia tadi. Dia orang yang mengkonsumsi vitamin. Dia orang yang rajin sekali olahraga. Dia melakukan gaya hidup sehat, tapi dia kena COVID. Bukan hanya itu, dia kena COVID sampai kritis. Sampai hampir meninggal. Dokternya bilang, ya ini dia hampir meninggal hanya dalam 3 hari. Kerusakan di paru-parunya 60%. Waktu di bawah nggak sampai 60 baru berapa persen, besoknya berapa persen, hari ketiga 60%. Dan dokter bilang ada kemungkinan bahwa Deddy Corbuzier ini akan meninggal. Dan dia bilang, aku marah pada diriku sendiri. Aku ini hidup sehat. Saya ini kurang apa? Saya ini sehat sekali. Kenapa bisa kena COVID? Bahkan kena badai sitokin. Guys, kesehatan pun perlu kita untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau kita berbangga dan berdiri bahwa dengan kita sehat, kita bisa melakukan semuanya, maka itu adalah seperti pasir yang menghisap kita. Dan akhirnya kita terbuai. Hari ini aku nggak tahu ya, ada goncangan apa yang terjadi dalam hidupmu. Apakah kesehatan? Apakah, aku nggak tahu apa yang sementara terjadi dalam hidupmu. Apakah keletihan di dalam melayani Tuhan? Apakah kurangnya pengharapan ketika melihat keluargamu? Tetapi Yesus tidak ingin membiarkan hidup kita ini hancur karena goncangan tersebut. Justru kalau ada goncangan hari ini, itu baik. Karena tujuannya untuk memunculkan sebetulnya kita ini lagi berdiri di mana. Dan kalau hari ini kita tahu dan kita sadar, kita ini lagi berdiri di atas dasar yang sangat rapuh. Mari kita datang berdiri di atas dasar Yesus Kristus. Yesus bukan sebuah fondasi, tapi dia adalah satu-satunya fondasi. Kalau kita lagi jalan-jalan di mall, kita begitu lihat di etalase, ada begitu banyak tas-tas yang di-display, yang bagus-bagus, dan menunggu kita untuk memilih. Tetapi Yesus itu bukan seperti itu. Yesus bukan seperti fondasi lain yang menggiurkan untuk kita pilih. Yesus tidak menunggu untuk kita pilih. Justru Yesus yang datang dan menemui kita. Yesus yang datang untuk memilih kita. Dan dia mati supaya apa? Oleh kematiannya kita bisa berdiri. Karena kematiannya kita bisa memperoleh kehidupan. Karena kematiannya kita bisa ada hari ini. Dan oleh karena kebangkitannya kita boleh hidup kokoh sampai kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Bukankah Yesus yang menginginkan kehidupan kita kokoh lebih daripada kita menginginkannya? Karena Yesus yang menginginkan lebih, maka dia yang melakukan lebih.
Karena Yesus yang pengen kita hidup kokoh dan tidak tergoncangkan sampai Tuhan Yesus datang, maka dia yang datang untuk menegakkan hidupnya, dirinya, untuk kita berdiri di situ. Karena Yesus yang menginginkannya, Yesus pula yang datang. So guys, hari ini saya cuma mau bilang ya guys, kalau kamu masih merasa kehidupan agamamu cukup baik dan sangat baik, kalau cuma merasa bahwa aku tahu aja, pengetahuanku membuat aku lebih baik daripada orang lain, dan kalau kamu masih berdiri di hal-hal yang kamu pikir bisa membuat kamu kuat selain daripada Yesus, tinggalkan hal itu. Sama seperti Yesus tidak mau melihat hidupmu hancur, kami pun, home pastor di sini, tidak mau melihat hidup kalian hancur karena salah berdiri. Biar Yesus ini menjadi sebuah kemuliaan di dalam kehidupan kita. Biar Yesus yang menjadi cahaya yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Biar Yesus yang selalu kita muliakan begitu ada goncangan-goncangan datang. Biar Yesus yang kita muliakan di dalam keluarga kita. Biarlah Yesus yang hidup di dalam kita, yang kita pegang terus sampai nantinya ketika Yesus datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati KGCN. Saya serahkan kepada Pastor Mariah.